Kemenangan Anies di Pilkada DKI, signal perang Pilpres 2019. Pertarungan politik untuk memperebutkan kursi DKI 1 telah usai sejak tanggal 19 April 2017 dengan kemenangan pasangan Anies Sandi. Hasil hitung cepat Litbang Kompas telah menunjukkan bahwa 58% penduduk Jakarta memilih pasangan nomor urut 3 untuk memimpin Jakarta sebagai pemimpin baru. Sepanjang perjalanan pemilihan daerah di Indonesia, Pilkada Jakarta termasuk paling sengit dalam sejarah pemilihan daerah di Indonesia. Bahkan media asing juga ikut meliput perebutan tahta DKI 1 ini. Media asing melihat kemenangan Anies Sandi ini sebagai tanda kebangkitannya garis Islam keras. Dikutip melalui Tribun News, New York Times mengatakan bahwa selama masa kampanye, Anies bertemu dengan para pemimpin Islam garis keras dan tur ke masjid. Hal ini juga tampak ketika Anies pergi ke Istiqlal untuk acara syukuran kemenangannya yang dihadiri oleh Ketua FPI Rizik Syihab. Kemenangan Anies Sandi juga menjadi topik pembicaraan hangat di sosial media. Banyak komentar orang yang cukup sedih dan kecewa dengan kekalahan Ahok, tapi juga ada banyak yang lega dan puas dengan kemenangan Anies. Namun ada hal yang menarik, kelakar netizen yang mengatakan bahwa kemenangan Anies adalah era kembalinya korupsi di Jakarta. Seperti yang dilansir dari detik.com, suara Anies Sandi unggul di rumah tahanan KPK dengan 6 suara dan Ahok Jarot hanya 2 suara. Ahok memang dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia. Di tahun 2007, ia dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi oleh Gerakan 3 Pilar Kemitraan. Meskipun para tahanan KPK memilih Anies Sandi, kita harus percaya bahwa Anies Sandi juga akan memimpin Jakarta dengan profesional dan bersih. Dan Ahok masih akan menjabat sebagai Gubernur Jakarta hingga bulan Oktober 2017, lalu dilanjutkan oleh Anies di periode 2017 hingga 2022. Posisi Anies Sandi sebagai DKI 1 kini dinilai semakin memperkuat kekuatan Prabowo Subianto, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai partai pengusung paslon 3 untuk pemilihan presiden di tahun 2019 nanti. Persaingan politik di Indonesia cukup ketat. Mari kita lihat kompilasinya di Tomo News Indonesia. Ahok versus Anies menuju Pilkada DKI babak 2. Pilkada serentak telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu dan ada total 101 daerah di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi. Meskipun demikian, topik Pilkada DKI Jakarta justru menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia sejak bulan Oktober 2016 lalu. Pencarian Gubernur DKI Jakarta baru diikuti oleh 3 kandidat yaitu Agus Silvi, Basuki Jarot, dan Anies Sandi. Beberapa media sudah mengadakan quick count hasil pencoblosan Pilkada DKI 2017 yang menunjukkan bahwa Basuki Jarot berada di posisi pertama. Posisi kedua diraih oleh pasangan Anies Sandi dan terakhir ada pasangan Agus Silvi. Peringkat pertama diraih oleh paslon nomor urut 2. Ini membuktikan bahwa rakyat tidak terpengaruh isu agama yang dijalani oleh calon gubernur sekaligus petahana Basuki Cahayapurnama. Terbukti dari hasil jumlah suara untuk Basuki Jarot yang menang telak di TPS area markas besar FPI. Di peringkat kedua, paslon nomor 3 berhasil menaikkan angka pemilihnya. Pasangan ini biasanya selalu berada di urutan terakhir dalam tiap lembaga survei. Pasangan nomor urut 3 ini adalah rival terkuat dari pasangan nomor urut 2. Karena rakyat Jakarta yang anti Ahok pasti ingin memilih calon gubernur yang muslim dan santun. Meskipun dari hasil quick count sudah menunjukkan bahwa pasangan Basuki Jarot memenangkan Pilkada DKI babak pertama, ada kemungkinan akan diadakan putaran kedua. Putaran kedua akan diadakan jika dalam hasil penghitungan resmi dari KPU tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Maka, kedua paslon peringkat 1 dan 2 akan bertanding ulang pada tanggal 19 April 2017. Bos besar MNC Group berambisi jadi Presiden Indonesia. Haritanu Sudibyo adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Ia adalah pemilik dari stasiun TV raksasa MNC Group. Bisa dikatakan ia seorang pria yang berhasil. Ia punya kekayaan melimpah, istri yang cantik dan keluarga yang harmonis. Ia punya segalanya. Namun Haritanu ingin lebih dari itu. Ambisi barunya yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia, maka ia memulai karirnya di dunia politik. Oktober 2011, Hari bergabung di Partai Nasdem, lalu berganti haluan ke Partai Hanura di tahun 2013. 2 tahun kemudian, Hari mendirikan partainya sendiri yang bernama Perindo. Bersama Partai Perindo yang ia dirikan pada awal tahun 2015 lalu, Haritanu berharap ia bisa meraih impiannya untuk menjadi presiden di pemilihan 2019 nanti. Di tahun 2015, Hari menandatangani kesepakatan bisnis dengan pengusaha sekaligus Presiden Amerika saat ini, Donald Trump.
Trump berencana akan membangun sebuah resort mewah di Bali dengan menggandeng MNC Group milik Harry. Dalam malam penobatan Trump sebagai Presiden Amerika di awal tahun 2017 lalu, Harry mengatakan bahwa Trump telah menginspirasinya. Ia mengatakan bahwa itu mungkin seorang pengusaha menjadi presiden karena Trump bisa. Ya, itu mungkin. Tapi, mari kita lihat bagaimana perkembangan karir politik sang Donald Trump Indonesia ini. Apakah ia bisa menguasai politik Indonesia dalam Pilpres 2019 nanti? Kita lihat saja. Ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2017. Gagasan ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di tahun 50-an. Kemudian disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Palangkaraya tahun 2016 lalu. Seperti yang dilansir melalui Tempo, urgensi pemindahan ibu kota ini dilakukan karena kondisi tata kota Jakarta yang semakin padat. Arus urbanisasi penduduk ke Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data tahun 2013, kepadatan penduduk Jakarta sudah mencapai angka 15.052 jiwa per kilometer persegi. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Jakarta di masa depan akan memiliki permasalahan sosial yang lebih besar. Karena saat ini pemerintah Indonesia ingin menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Selama ini, pergerakan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa. Itu pun tidak merata dan terpusat di Jakarta saja. Maka itu, kota Palangkaraya dianggap paling ideal sebagai ibu kota baru. Karena saat ini beban Jakarta berperan ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus bisnis dianggap terlalu berat. Pindahnya pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta yang nantinya akan lebih fokus sebagai pusat bisnis. Selain itu, jika ibu kota Indonesia di Palangkaraya, tentunya bisa meningkatkan sektor perekonomian, pendidikan, dan transportasi di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Namun, rencana pemindahan ibu kota ini hanya bisa terlaksana jika didukung keputusan politik yang melibatkan DPR.